Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Suci Indah Seroja. Saya dari tingkat 2A, jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemeriksaan mikrobiologi pangan pada susu sapi murni. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah total bakteri yang terdapat dalam susu murni dan untuk mengidentifikasi bakteri yang terdapat dalam susu murni tersebut. Adapun prinsip dari praktikum ini yaitu menghitung jumlah mikroba terutama bakteri yang terdapat dalam suatu bahan yaitu susu dengan cara menghitung jumlah koloninya yang ditumbuhkan pada media PCA. Alat yang digunakan untuk praktikum ini adalah Erlenmeyer, beker gelas, Bunsen, pipet volume, gelas ukur, kapas, aluminium foil, plastik tahan panas, kertas payung, rak tabung, tabung reaksi, dan cawan Petri. Dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini adalah susu dan media PCA. Baiklah, berikut cara kerjanya yang saya ambil dari Fakultas Peternakan dari Universitas Jenderal Sudirman. Alat-alat yang akan digunakan disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan autoclave. Alat dan bahan yang disterilisasi adalah cawan, pipet volume, tabung reaksi, beker gelas, Erlenmeyer, dan Aquades. Alat-alat tersebut dilapisi dengan menggunakan kertas payung dan plastik tahan panas. Pastikan semua alat sudah dicuci bersih. Sebagai contoh, cawan diletakkan di tengah kertas payung yang sudah disediakan dengan ukuran yang telah disesuaikan. Kemudian, lipat kertas ke arah tengah. Pastikan bagian kertas payung yang licin berada di luar. Hal ini bertujuan agar tidak banyak air yang meresap pada saat proses sterilisasi. Lipat bentuk segitiga pada salah satu ujungnya, kemudian lipat ke belakang dan beri isolasi. Lakukan juga pada ujung lainnya. Tujuan dilapisi dengan kertas payung adalah untuk meminimalisir kontaminasi pada alat setelah dikeluarkan dari autoclave. Air dengan 90 ml Aquades, kemudian tutup dengan kapas dan aluminium foil. Isi tabung reaksi dengan 9 ml Aquades. Kemudian tutup dengan kapas dan aluminium foil. Erlenmeyer dan tabung reaksi dimasukkan ke dalam beker gelas dan dibungkus dengan plastik tahan panas, lalu diisolasi. Kemudian, masukkan alat dan bahan yang telah dibungkus tersebut ke dalam autoclave. Tutup autoclave dan kunci rapat penguncinya. Pastikan alat sudah terhubung dengan sumber listrik. Lalu tekan tombol power. Pastikan juga tuas uap sudah mengarah ke arah samping. Sterilisasi alat dilakukan selama 15 menit pada temperatur 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atmosfer. Sebelum melakukan pengenceran dan inokulasi, tangan praktikan dan meja praktikum disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah alat dan bahan sudah diambil dari autoclave dan kemudian didinginkan, nyalakan api Bunsen untuk proses pengenceran. Pertama-tama, ambil 10 ml sampel susu dengan menggunakan pipet 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi 90 ml Aquades steril. Lalu dihomogenkan. Ini merupakan pengenceran 1 atau pengenceran 10 pangkat min 1.
Dari pengenceran 1, kemudian diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili aquade steril. Maka akan diperoleh pengenceran kedua atau pengenceran 10⁻². Pengambilan sampel susu dari setiap pengenceran dilakukan dengan menggunakan pipet steril yang berbeda-beda. Dari pengenceran kedua, diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili aquade steril, maka akan diperoleh pengenceran 10⁻³ atau pengenceran ketiga. Dari pengenceran ketiga, diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili aquade steril, maka akan diperoleh pengenceran keempat atau pengenceran 10⁻⁴. Semua pekerjaan pengenceran 1–4 harus dilakukan secara aseptis. Oleh karena itu, pekerjaan pengenceran dilakukan di dekat api bunsen. Setelah pengenceran selesai dilakukan, kemudian media PCA yang telah dibuat dan disterilkan dengan autoclave dicairkan dan didinginkan. Selanjutnya adalah proses inokulasi. Diambil 1 mili pengenceran ketiga, dan dimasukkan ke dalam cawan steril. Selanjutnya, masukkan media ke dalam cawan yang telah diisi dengan sampel secara aseptis. Cawan Petri ditutup dengan segera dan diputar-putar. Cawan Petri diputar membentuk angka 8, sehingga larutan sampel dan media akan homogen atau bercampur dengan rata. Proses inokulasi ini dilakukan juga untuk sampel susu pengenceran keempat. Setelah campuran media dan sampel tadi memadat, cawan diposisikan terbalik untuk menghindari uap air jatuh pada biakan. Dan selanjutnya diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah diinkubasi, perhitungan koloni akan dilakukan dengan menggunakan alat koloni counter. Kita pertama-tama menyalakan dulu alat koloni counter tersebut. Kemudian kita pilih cawan pengenceran yang ketiga. Kemudian, tandai semua koloni bakteri yang tampak seperti bulatan-bulatan berwarna putih dengan menggunakan spidol. Kemudian kita atur pembesarannya. Kemudian, tandai semua koloni bakteri yang tampak seperti bulatan-bulatan berwarna putih dengan menggunakan spidol. Setelah semua bakteri sudah ditandai dengan spidol, kemudian kita membaca angka yang terhitung dalam monitor koloni counter. Angka yang tertera adalah 83 untuk pengenceran yang ketiga. Kemudian
kita lakukan juga pada pengenceran keempat. Sebelumnya, kita nolkan terlebih dahulu. Jumlah bakteri yang didapatkan saat perhitungan dengan alat koloni counter untuk pengenceran ketiga atau faktor koreksi 10 pangkat min 3 adalah 83. Dan untuk pengenceran keempat atau faktor koreksi 10 pangkat min 4 adalah 34. Teman-teman bisa catat hasil tersebut terlebih dahulu. Kemudian, untuk mengetahui jumlah bakteri tersebut, kita menggunakan rumus jumlah koloni dikali dengan 1 per faktor pengenceran. Untuk hasil perhitungan tersebut menggunakan satuan CFU atau Colony Forming Unit. Sebagai contoh untuk perhitungan pengenceran ketiga, kita akan simulasikan perhitungannya, yaitu 83 dikali 1 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan 83 dikali 10 pangkat 3 CFU. Kemudian untuk pengenceran keempat, coba teman-teman hitung perhitungannya, dan kedua hasil perhitungan tersebut teman-teman bahas pada laporan praktikum. Untuk uji selanjutnya adalah uji reduktase. Uji reduktase memiliki prinsip di mana bakteri yang terdapat di dalam susu akan menghasilkan enzim reduktase yang kemudian dapat mereduksi metilen blue. Untuk alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tabung reaksi, kemudian rak tabung, kemudian ada pipet volume ukuran 10 ml, pipet volume ukuran 1 ml, beker glass, kemudian ada filler, aluminium foil, dan kapas. Untuk bahannya terdiri dari susu dan larutan metilen blue. Nah, selanjutnya kita langsung ke cara kerjanya. Yang pertama, kita ambil 10 ml susu untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah susu, kemudian kita masukkan 1 ml larutan metilen blue. Kemudian setelah itu, tabung reaksi kita tutup dengan kapas dan aluminium foil. Kemudian, susu dan metilen blue dihomogenkan sampai warna putih susu berubah menjadi biru. Setelah susu dan metilen blue tercampur, kemudian kita masukkan ke dalam inkubator dan kita amati. Pengamatan dilakukan setiap 2 jam sekali dalam kurun waktu 8 jam. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan warna biru pada susu. Berdasarkan hasil pengamatan, setiap 2 jam, warna biru pada susu mulai berubah menjadi putih. Akan tetapi, pada jam ke-8, warna biru belum menghilang sepenuhnya. Hal ini diasumsikan bahwa warna biru akan menghilang setelah 8 jam. Setelah dilakukan pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa mutu susu dikatakan sangat baik karena menghilang setelah 8 jam, dan perkiraan jumlah bakterinya adalah kurang dari 0,5 juta. Hubungan mutu susu dengan daya reduktase dan jumlah mikroba tersebut dapat teman-teman lihat pada tabel yang tercatat dalam diktat. Kesimpulan dari praktikum ini adalah uji kualitas susu secara kualitatif mengidentifikasi bahwa susu tidak dipalsukan atau tidak mengandung mikroba patogen yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Kandungan mikroba dalam susu dapat diketahui melalui uji keasaman, uji reduktase, uji katalase, dan uji alkohol. Susu dengan kualitas baik tidak menunjukkan reaksi positif terhadap alkohol. pH-nya 8, nilai katalasenya kurang dari 3 mili, dan kemampuan reduktasinya lebih dari 2 jam. Uji kualitas susu ini dapat juga menentukan bagus atau tidaknya manajemen pemerasan dari produsen atau peternaknya.